tahu kalau OTT itu kan cepat gitu ya Pak ya, cepat tangkapnya langsung cepat gitu ya, dan mungkin kalau ada pandangan yang kalau koordinasi ini ntar keburu kabur gitunya orangnya gitu ya. Nah itu bagaimana Pak pandangan dari Bapak-Bapak kalau karena kedua anggota TNI ini kan tertangkap dalam proses OTT gitu ya Pak ya. OTT itu kan prosesnya panjang, tidak semena-mena temu di jalan langsung kan bisa. Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mengungkapkan pihaknya belum dapat menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus suap di Basarnas. KPK sebelumnya menetapkan tersangka terhadap Kabasarnas Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Agung menyampaikan masih menunggu laporan resmi dari KPK untuk memulai penyidikan terhadap 2 prajurit TNI itu. Meskipun pihaknya baru menerima surat perlimpahan 2 anggota itu, jadi kita Puspom TNI belum bisa memulai proses penyidikan karena belum ada laporan polisi, belum bisa menetapkan 2 orang ini menjadi tersangka, kata Agung saat dikonfirmasi Jumat tanggal 28 Juli 2023. Dia menilai penetapan tersangka dugaan kasus suap yang menyeret Kepala Basarnas Marsikal Henry Alfiandi bukan ranah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini lantaran Henry yang merupakan anggota TNI aktif, sehingga terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang prajurit berada di tanggung jawab Puspom TNI. Nah, untuk militer yang bisa menetapkan tersangka itu ya penyidiknya militer, dalam hal ini polisi militer, kata Agung. Hal itu juga berlaku sebaliknya, bahwa penyidik Puspom TNI juga tidak bisa menetapkan tersangka sipil atau di luar dari anggota militer, karena setiap institusi telah diatur kewenangannya masing-masing. Sama kalau saya balik, biar lebih mudah, saya nggak bisa menetapkan orang sipil yang di KPK itu sebagai tersangka. Begitu juga sebaliknya tadi, intinya ke sana, jangan sampai salah kaprah, tambah Agung. Terlebih, Agung mengakui dalam operasi OTT kali ini, KPK tidak berkoordinasi dengan penyidik Puspom, sampai akhirnya menetapkan tersangka anggota TNI aktif dalam kasus korupsi di lingkungan Basarnas. Dari OTT sampai penetapan tersangka itu tidak ada koordinasi. Itu yang kita sesalkan sebetulnya. Sama-sama aparat penegak hukum sebetulnya bisa dikoordinasikan dengan baik, kata Agung. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, berencana menemui Panglima TNI Yudo Margono pekan depan. Pertemuan terkait ditetapkannya tersangka suap Kepala Basarnas Marsikal Henry Alfiandi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Basarnas. Salah satu yang akan dibahas nanti soal harapan agar kasus Kepala Basarnas ini dilanjutkan hingga penuntutan oleh Puspom TNI. Pasalnya, KPK khawatir kasus di Basarnas ini akan mangkrak seperti kasus pengadaan helikopter AW101 oleh TNI Angkatan Udara yang juga diusut Puspom TNI. Itu yang akan kita bicarakan dengan Panglima. Khawatir kasus dihentikan seperti heli AW101, kata Nawawi dalam keterangannya Jumat 28 Juli 2023. Pertemuan dengan Panglima TNI menunggu Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri kembali dari luar kota. Kita jadwalkan kalau hari Senin barangkali atau hari Selasa, kalau pimpinan sudah lengkap semua. Kebetulan Ketua lagi perjalanan dinas ke Manado, kata Nawawi. Nawawi mengungkap penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret Marsikal Henry digarap sejak lama. Hanya saja Nawawi lupa waktu pastinya. Saya tidak ingat sprindiknya kapan, cuma memang cukup lama, kata Nawawi. Dikabarkan sebelumnya, Kepala Basarnas periode tahun 2021 hingga tahun 2023, Marsikal Madya Henry Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan oleh KPK. Menanggapi hal itu, Henry mengaku menerimanya, namun demikian menurutnya KPK tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dalam menetapkannya sebagai tersangka. Ya diterima saja, hanya kok nggak lewat prosedur. Ya kan saya militer, ujar Henry dalam keterangannya Kamis tanggal 27 Juli 2023.